واجبون جاءهم أهم منذر منهم وقال الكافرون هذا إن صبر الجبال سمعنا بعزه والإسراء والطير المحصورة ثم وما من إله إلا الله واحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وهو نبع النذير أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالبلاء ولا على يستحسنون إذ يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين وإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Mari saya basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada yang terhormat Bapak Pengawas kita semua, Bapak Pengawas Madrasah Salam yang terhormat Bapak Dr. Andes Tamsun Sumarna MPD, kami persilahkan akan memberikan motivasi atau juga memberikan amanah. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya kita perlu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pada pagi hari ini yang sangat cerah ya, bukan cukup cerah lagi ya, tapi sangat cerah. Dari mulai tadi pagi matahari kelihatan bersinar dengan cerahnya, menghangatkan bumi kita, sehingga kita semua bisa memulai aktivitas dengan penuh semangat. Saya yakin di bulan Ramadan, hari keberapa sekarang? 11. Hari ke-11 ya. Berarti kita sudah menyelesaikan 10 hari ya. Sekarang memulai yang ke-11. Mudah-mudahan kita semua bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini sampai akhir dengan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, karena aku mah teman-temannya teman-teman, jadi kita ngobrol santai aja seperti di kelas ya. Cuma jangan lupa mencatat, dan kalau bisa rasa ngantuknya ditahan dulu, karena sekarang kita ngobrol agak serius sedikit. Nah, sebelum ke fikih, aku mau ngobrol general dulu tentang puasa. Ini agak dalam, kalau sekiranya ketika input di kepala sakit, jangan dimasukin. Tapi kalau sekiranya masuk, tak apa-apa. Karena yang pentingnya fikihnya. Tapi sekarang aku coba ngobrolin puasa dari sudut pandang hakikat yang agak sedikit dalam. Dari mana dulu ya? Gini, ayat itu ada 2. Jangan dicatat juga nggak apa-apa ya. Catat juga boleh. Tapi yang pentingnya nanti fikihnya. Sekarang 3 menitan aku mau ngomong agak sedikit random dulu. Teman-teman gini, ayat itu ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. One more, ayat itu ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat kauliyah itu ayat yang berbentuk diksi, huruf lafaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yasin dan lain-lain itu namanya ayat-ayat kauliyah. Yang teman-teman sering baca kepada Rasulullah Al-Quran Karim, mushaf itu ayat-ayat kauliyah. Meskipun
banyak versi ya, ada Mashaf Uthmani yang teman-teman baca sekarang, juga ada mushaf-mushaf yang lain. Tapi yang jelas ayat qaul itu ayat yang berbentuk huruf, berbentuk diksi. Nah, untuk menggali satu huruf, butuh ilmu makhorijul huruf, butuh ilmu tentang badi', bayan, mantik, nahwu, sorof, ribet ya. Maksudnya teman-teman harus pesantren lama untuk menggali satu lafaz dalam bahasa Arab. Belum lagi sorof yang kosakatanya banyak. Kalau bahasa Inggris kan cuma ada 3 ya. Kayak seharasi barzan, brang aja gitu. Ya, maksudnya nggak banyak. Tapi kalau dalam Lughatul Arabiyyah itu banyak. Fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, fa'latan, filatan, maf'alan, wa fi'lun, wadaha maf'ulun, uf'ul, ma'af'ala, akhbihi, latakul, maf'alun, maf'ulun. Ada banyak sekali versi. Satu kata doang. Makanya ilmu sorof. Jadi wah, butuh disiplin ilmu yang banyak untuk menafsirkan satu lafaz dalam Al-Quran. Bukan bahasa Arab, satu lafaz dalam Al-Quran. Butuh pesantren minimal, aku nggak tahu, 15-20 tahun. Makanya kalau teman-teman mencoba mentafsir Al-Quran lewat internet, aku pikir itu agak lucu karena kita selalu gampang menyimpulkan ayat atau hadis hanya dalam terjemahan Surabaya atau dari internet, atau hanya ngutip siapa gitu. Lucu karena sebetulnya untuk menggali satu diksi dalam bahasa Arab itu harusnya butuh dedikasi besar. Makanya kita lebih enak manut atau kita anut ke ulama-ulama yang sudah masyhur dalam menggali tafsir. Banyak lah, silakan pilih ulama favoritnya teman-teman. Mau Adi Hidayat boleh, itu biasanya penggaliannya mantap. Yang kedua itu ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu ayat yang tersebar di alam semesta, bumi, langit, sel, organ, organisme, multiverse, universe, alien, aku nggak tahu kalau ada. Semuanya ayat kauniyah, ayat yang bisa dibaca, tapi alat ngebedahnya bukan fikih, maksudnya bukan nahwu, sorof atau badi, bayan, mantik, tapi alat untuk ngebedah itu adalah sains. Fisika atau kimia, biologi, untuk mengetahui tubuh kalian selnya ada berapa biji yang mati setiap hari, teman-teman harus belajar biologi. Supaya tahu teman-teman yang sel kulitnya epidermis yang mati dan hidup setiap hari harus belajar biologi. Biar tahu teman-teman tekanan, aku nggak tahu ini gravitasi, harus belajar fisika dan lain-lain, gaya dan lain-lain. Harus Pak Ade belajar matematika dan lain-lain. Jadi aku setuju banget dengan ucapan Bapak Profesor Komarudin, pembina kita tercinta, beliau pintar sekali. Beliau bilang tidak ada dikotomi dalam ilmu, baik itu ilmu agama dan ilmu sains, nggak ada itu. Nggak ada dikotomi ini ilmu agama, ilmu sains, nggak. Ilmu sains itu ilmu agama ilmu sains. Dua-duanya saling berkesinambungan. Karena kalau teman-teman mau belajar fikih yang baik, ya rukunya, Pak Ade, kalau ruku itu berapa derajat, Pak Ade? Ruku itu seberapa derajat sih, Pak? 90. Dan itu harus pas. Dan itu kan matematika banget. Jadi semuanya saling berkesinambungan, fikih, sains, biologi, semuanya saling berkesinambungan. Dan titik fokus utamanya adalah wallahu a'lam bishawab. Sama kok. Tujuannya Allah, ya hanya Allah yang mengetahui. Jadi teman-teman semap ini adalah pilihan yang tepat buat aku. Karena nggak ada pemisahan. Ini mah ilmu dunia, ini ilmu akhirat, menurut aku enggak gitu. Sama-sama aja kok. Jadi aku setuju banget sama Bapak Profesor Komarudin, pembina kita, bahwa tidak ada dikotomi. Semuanya sama-sama dalam tadabbur, dalam membaca ayat kauliyah kita butuh ilmu nahwu sorof, membaca ayat kauniyah kita butuh sains, butuh fisika, butuh biologi. Makanya kita kenal Al-Farabi, Ibnu Al-Haytham, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, segala macam dan itu semua cendekiawan muslim yang ahli sains, filsafat, robotik, matematik di abad pertengahan waktu itu. Nah teman-teman, itu di save dulu. Kalau masuk ke otak simpan, kalau mintul jangan dipaksain. Dan kita sekarang masuk ke tema, itu ngomongin apa? Fikih. Bismillah ya. Fan ilmu, fan teks cabang ilmu itu ada banyak. Ilmu Islam ya. Ada fikih, ada tauhid, ada tasawuf, ada bayan, ada mantik, ada hadis, ada mustalah hadis, ada tajwid, ada ilmu hikmah, ilmu tentang masukin jin ke dalam botol, namanya ilmu hikmah. Ada ilmu falak itu astronomi, tentang bagaimana ngatur menghitung rasi bintang, Madarun Nujum, nama kitabnya Sulam An-Nayiran. Gimana caranya ngitung hilal ya kawan? Itu namanya ilmu falak, bukan falak juring falak, tapi ilmu falak. Ya, ilmu falak itu tentang astronomi. Juga ada ilmu arud itu tentang musik, tentang not, tentang lagu dan lain-lain. Juga ada
ilmu bayan, ilmu badi tentang sastra Arab dan lain-lain. Ada banyak, semuanya ada 12 fan, ada 12 cabang dalam ilmu Islam. Tapi yang fardu ain, fardu itu ada berapa? Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, kalau fardu kifayah itu kalau dalam lingkungan itu ada satu orang yang melakukan, sisanya gugur kewajibannya. Kalau fardu ain, tiap orang itu harus ngelakuinnya. Dan tiap orang harus mengkaji 3 ilmu ini dari ke-12 ilmu yang tadi. Tauhid, fikih, satu lagi apa? Tasawuf, pintar. Tauhid, fikih, tasawuf. Tiap orang Islam harus mengkaji ilmu ini. Ini hukumnya fardu ain. Jadi nggak bisa yang disemak cuma Pak Ade doang yang bisa. Enggak, semua orang harus tahu fikih, tauhid, tasawuf. Tapi kalau badi, bayan, mantik, sisanya boleh. Misalkan di sini yang tahu siapa nih? Kelas 11 doang ya. Misalkan tahu ilmu arud, ilmu tentang lagu dari Aceh, atau tahu ilmu falak tentang astronomi. Misalkan siapa? Akhotit doang misalnya jago. Semuanya nggak wajib tuh, gugur kewajibannya. Tapi kalau fikih, tauhid, tasawuf itu wajib ke tiap orang. Kalau fikih itu ngatur apa? Tauhid juga sehari-hari, tasawuf juga sehari-hari. Tapi bagus apa mendekati? Bagus. Ada lagi yang lain? Fikih itu ngatur apa? Hukum. Tauhid juga hukum. Tapi bagus mendekati. Akhlak itu lebih ke tasawuf. Spiritual itu 2 kata, spirit dan ritual. Spirit itu esensi, ruh. Kalau ritual itu yang kelihatan, yang bergerak. Nah, fikih itu mengatur tentang ritual peribadahan, baik itu yang hablum minallah atau hablum minanas. Hablum minallah itu yang vertikal, kalau hablum minanas itu yang ke orang-orang. Fikih itu ada berapa golongannya? Rukun ubudiyah, bab peribadahan, sholat, puasa. Ada rukun munakahat, bab pernikahan, nikah, talak, cerai, rujuk, dihar, mut'ah dan lain-lain. Terus juga ada rukun jinayah tentang hukuman, had, kisos, dicambuk, didera. Juga ada tentang rukun muamalah, bab niaga, perdagangan. Jadi ada 4 itu. Ada munakahat, pernikahan, ada muamalah, bab perdagangan, adalah jinayah, hukuman, hukum. Kalau kita pakainya hukum positif, kita nggak pakai jinayah di Indonesia. Terus apa lagi? Apa? Munakahat, udah bab pernikahan. Ini ada 4 itu ya. Ada 4. Nah, kalau dibahas ke-4-nya ribet ya. Nah, kita sekarang coba ke hukum fikih yang universal dulu dari asalnya. Karena waktunya kan teman-teman cuma bisa setengah jam lagi nih. Uniknya dari fikih itu adalah, tulis definisinya ya. Tulis. Karakter hukum fikih gitu tulisannya. Karakter hukum fikih. Kalau tasawuf itu nyaris statis, tauhid juga nyaris statis, tapi fikih itu dinamis. Nah, bahasa Arabnya ini al-hukmu, al-hukmu pakai hak kecil bukan hak gede. Katnya pakai k bukan pakai kok. Al-hukmu yadurru, rohnya pakai tasdid, yadurru. Al-hukmu yadurru ma'al mim ain alif lam qamariyah ma'al illati. Ma'al illati. T-nya T marbutuh bukan tetanis. Tahu nggak T marbutuh apa? Ya, bulat. Kalau tetanis yang perahu. Oke. Al-hukmu yadurru ma'al illah. Udah? Artinya hukum berputar sesuai dengan ilah, sesuai dengan ilah. Agak lucu ini ya. Hukum fikih itu berputar sesuai dengan ilah. Tahu nggak ilah itu apa? Oh, beda. Bagus kan? Huruf ilah di nahwu itu ada 3, alif, waw, ya. Artinya huruf yang sakit. Tapi ilah di fikih beda. Ilah di fikih itu situasi, kondisi, toleransi, pandangan, jangkauan. Disingkat jadi dan Natasha situasi dan kondisi aja ya. Situasi, kondisi, toleransi, pandangan, jangkauan. Disingkat jadi tit. Tidak harus diucapkan. Nah,
Ilah ini adalah situasi dan kondisi, letak geografi, suhu. Jadi intinya hukum fikih itu dinamis sesuai dengan kondisi dan tempat, sesuai dengan waktu tertentu, sesuai dengan keadaan politik tertentu. Makanya fikih itu banyak nasakh langsung, fikih itu banyak revisian. Ilmu sapi itu ada kaul qadim, ada kaul jadid, kaul baru sama kaul lama. Itulah kenapa kalau teman-teman banyak bentrok di fikih wajar, karena dari dulunya juga kayak gitu. Karena fikih itu hasil karya para ulama. Ya. Jadi teman-teman Arab Darussalam kan moderat ya. Jadi kalau misalkan teman-teman agak sedikit beda rubul ubudiyahnya, it's okay. Fikih mah apa definisinya? Al-hukmu yadurru ma'al ilani. Waktu Imam Syafi'i di Mesir gini, pas di Arab beda lagi. Gara-gara situasinya beda, suhu airnya juga beda, culture-nya juga beda. Jadi it's okay. Kalau teman-teman yang suka kunut, dalilnya ada. Yang mutu Rasul, kalau teman-teman nggak kunut enggak, baliatu Rasul, tapi layak mutu. Dua-duanya juga ada. Kalau teman-teman pas ngacungin asyhadu gerak-gerak sama yang enggak, dua-duanya juga ada. Jadi semuanya fikih itu serba different tergantung dengan situasi, kondisi dan juga toleransi. Ayat hatha alal basmalati bitorfin yunasibullah. Artinya jadi apapun ilmu yang digali, mau itu fikih, tauhid, tasawuf, badi, bayan, mantik, harus basmalahnya dulu. Kalau teman-teman misalkan ngaji ilmu nahwu, nggak langsung bisa bab ikhbar di alfiyah atau juga bab tentang badal, bab tentang tawabiq dan lain-lain, harus basmalahnya dulu. Banyak huruf jar, isminya majrur, Allahnya mudhaf ilaih, ar-Rahman ar-Rahimnya sebagai naat man'ut dari Allah. Harus gitu dulu, basmalah dulu, baru susahnya ngomongin yang lain, isim, fi'il, harap dan lain-lain. Nah sekarang basmalah menurut fikih. Nah karena kita mau ngaji fikih, kaidahnya harus ngaji basmalah dulu. Sekarang kita bahas basmalah menurut fikih. Nah jadi basmalah menurut fikih itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama basmalah yang wajib, yaitu ketika Fatihah dalam sholat. Terus sunnah, ketika mengadakan sesuatu yang disunahkan, kayak makan, tidur. Yang bagus makan, tidur, ngepel, bantu orang tua, belajar dan lain-lain. Terus yang ketiga haram. Ketika melakukan sesuatu yang haram, teman-teman cepat malah misalnya jadi double. Terus makruh. Terus mubah. Paham ya? Jadi fikih itu sangat dinamis, sangat sesuai dengan waktu, kondisi dan zaman. Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Coba ya, 1, 2, 3. Fa'ulun